wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Mbak Anis Khairun Nikmah dengan nomor NPM 221210214. Nomor kedua ada Mbak Lulu Yatul A'la dengan nomor NPM 221210096. Yang nomor ketiga ada saya sendiri, Irfan Rahmadani, dengan nomor NPM 2212100079. Yang nomor 4 adalah Tias Aditama dengan nomor NPM 2212100176. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pranatal dan pasca natal. Nah, pranatal dan pasca natal tersebut akan disampaikan kepada teman-teman. Baik, langsungkan saja ke materi yang akan dijelaskan kepada teman saya tersebut. Baik, terima kasih. Pengertian pendidikan pranatal pasca natal. Yang pertama, pengertian pranatal. Bagi kalian yang belum tahu apa itu pranatal, pranatal adalah kata yang berasal dari kata pre yang berarti sebelum, dan natal berarti lahir. Jadi dapat disimpulkan pranatal itu adalah sebelum kelahiran atau keadaan sebelum melahirkan anak. Menurut pandangan psikologi, pranatal adalah upaya manusia sebagai calon suami istri yang berkaitan dengan hal-hal sebelum melahirkan, yang meliputi sikap dan tingkah laku dalam rangka untuk memilih pasangan hidup agar lahir anak yang sehat jasmani dan rohani. Dengan kata lain, pranatal adalah aktivitas seseorang sebelum melakukan pernikahan, setelah melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri sehingga hamil dan melahirkan seorang anak. Itulah yang disebut masa pranatal. Lanjut yang kedua, masa pasca natal. Sesudah masa pranatal akan ada masa pasca natal. Istilah pasca natal berarti dari kata pos dan natal. Pos artinya sesudah dan natal berarti lahir. Jadi kesimpulannya adalah sesudah kelahiran. Nah, pendidikan dalam masa pasca kelahiran atau persalinan tidak hanya ayah ibu yang berperan, tetapi orang-orang sekelilingnya. Contoh seperti keluarga. Keluarga turut berperan penting pada masa pasca natal. Pendidikan pasca natal merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga. Dimulai saat manusia lahir sampai akhir hayatnya. Segala pendidikan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil pendidikan keluarga atau bisa disebut pasca natal. Nah, itulah yang disebut pasca natal. Selanjutnya, perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perubahan janin dan rohani anak menuju arah yang lebih maju dan sempurna pada masa dalam kandungan, sehingga ketika anak dilahirkan dan besar nanti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana diharapkan oleh kedua orang tua. Jadi anak itu lahir dengan sehat, jasmani dan rohani.
tidak cacat, sehat sempurna fisiknya, rohaninya, tidak gila, dan tidak idiot juga. Dan periode ini sering dikatakan periode yang sangat singkat, tapi periode ini adalah periode yang sangat penting. Perkembangan anak dibagi dari beberapa periode, yaitu periode yang pertama adalah periode saripati dari tanah. Yang kedua adalah periode segumpal darah. Jadi dari saripati tanah itu menjadi segumpal darah. Lalu yang ketiga itu menjadi segumpal daging. Yang tadinya dari tanah lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Yang keempat itu menjadi tulang belulang. Dia yang tadinya daging terus berjamur dengan tulang. Lalu yang keenam itu menjadilah janin. Ada beberapa alat yang baik yang harus diajarkan kepada anak, yaitu tidak mengganggu tetangga. Memiliki tetangga yang baik merupakan diagnos yang merupakan dambaan setiap orang. Dan seorang menjadi tetangga yang baik, maka akan disukai banyak orang, seperti tidak membicarakan tetangganya, menjelek-jelekan tetangganya. Kita harus berbuat baik sesama tetangga, tolong-menolong, saling menghormati, menjaga satu sama lain. 5 menit kemudian. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa pasca Natal. Pendidikan pasca Natal terdapat beberapa metode pendidikan. Yang pertama yaitu metode pengisahan. Maksud dari metode pengisahan adalah menceritakan atau membacakan cerita tentang sejarah Islam. Dan yang kedua yaitu metode nasihat. Memang tidak mudah menasihati seorang anak, apalagi pada zaman modern sekarang. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik harus menasihati dengan cara berkata-kata yang halus, lembut, tidak menyakiti perasaan seseorang anak tersebut. Yang ketiga yaitu metode keteladanan. Maksud dari metode keteladanan adalah memberi contoh baik perkataan, perbuatan yang berupa ibadah dan akhlak. Yang keempat yaitu metode kebiasaan. Metode kebiasaan adalah metode dalam mendidik anak untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang dapat dilakukan seorang anak. Yang pertama yaitu pembiasaan akhlak. Pembiasaan akhlak adalah membiasakan untuk berlaku baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu membiasakan beribadah. Seperti halnya membiasakan diri untuk bersolat jamaah di masjid. Kelima yaitu metode motivasi. Setiap orang pasti membutuhkan motivasi, dorongan, dan semangat baik dalam diri kita sendiri atau dari orang lain. Maka dari itu, untuk pembelajaran dan untuk menanamkan ajaran agama Islam kepada seorang anak, pendidik harus memberikan motivasi dan dorongan agar anak bisa membangun semangat untuk berkependidikan agama. Akhir yaitu metode hukuman. Metode hukumannya ini untuk memperingati seorang anak agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat olehnya. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata,